Man 4. Man 4. Bede. Iya. Keren banget. Ini kamu sendirian atau ada teman-teman juga nih yang ikutan? Dia tahu deh dia sendirian. Gak apa-apa, nggak usah sedih. Nih kamu kenalan aja nih sama yang ada di sini. Kalian bisa pakai fitur chat ini ya. Nih, Emla. Hai. Boleh banget kalian kenalan satu sama lain dong. Biar siapa tahu nanti kalau ini semua udah selesai nih, kalian saling ketemuan di mall kan bisa saling sapa tuh. Asik kan? Mantap. Naila kelas berapa Nay BTW? Kelas 10. Kelas 10. Wih, seangkatan tuh. Sama Lisi Hung, Prisil, dan Rian. Mungkin kalian mau Yoi. saling bertegur sapa? Apa kabar? Halo. Aduh, Jan tolong. Aduh. Oke, makasih loh Naila. Naila, boleh bangunin temen-temennya yang di manfaat. Suruh Ayo ikutan ramein. gitu. Ramein. Iya, betul. Masih pada di kasur kayaknya deh. Iya, masih pada rebahan ya. Tapi iya banget sih, ini hawa-hawanya agak-agak hawa-hawa rebahan aja gitu ya. Di tempatku agak hujan. Tempat kalian hujan nggak? Cerah. Semalam. Oh, semalam. Ada yang Mendung cerah doang, juga. Oh, ada yang mendung. Iya sih, aku agak-agak hujan. Tapi sekarang mendung-mendung terus kayak ngantuk gitu bawaannya. Apa aku Gak tidur apa-apa, itu aja ya? tandanya rezeki datang gitu. Bah. Aduh. Wow, oke deh. Amin. Berarti ini rezeki akan datang gitu ya padaku ya. Yoi. Aminin Oke. aja. Oke, aminin aja. Bener ya, gue percaya nih kata-kata lo. Oke. Ini tadi udah dari Naila. Kayak ada yang baru masuk tadi. Irma Desti. Mana Irma Desti? Halo Kak. Hai Irma. Irma tadi kayak pakai video ya? Iya. Mengapa kamu tidak memaksanya lagi? Enggak lah, gak jadi. Nggak apa-apa tahu. Ini kalian bebas ya. Mau pakai video boleh. Terus kalau enggak ya juga nggak apa-apa sih. Cuman maksud Irma nggak mau temenin aku mah. Ini aku pakai kamera loh. Ya udah. Yeay. Mau ditemenin Irma. Halo Kak. Mana nih Irma nih? Oke, hai Ma. Nah gitu dong. Kamu dari SMA mana? Atau SMP mana, Mak? SMA 1 Serang. Wow, dari Serang. Keren abis. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Oh, wow. Sejauh ini kamu yang paling tua, Irma. Waduh. Kamu panggilannya Irma atau Destiny? Irma. Irma. Oke, Irma. Kamu sendirian kah? Atau bersama teman-temanmu di sini? Sendiri kayaknya. Sendiri? Kamu tahu ini dari mana? Tahu webinar Dari ini? Twitter. Muncul. Wih, dari Twitter muncul. Gila, kita trending berarti. Kamu ini dong bangunin temen-temennya berikutan ya. Loh. Teleponin atau ayo ikutan webinar ya. Nah, oke, makasih loh Irma, kamu udah mau menemani aku video. Sekarang ada lagi deh, tadi kayak masuk. Siapa? Jason Utama, nih aku lihat nih. Mana mukamu Jason? Adakah yang namanya Jason Utama? Ya, oke. Bener nih, kalau misal. Hai. Jangan malu-malu. Jason, nggak apa-apa Jason kalau mau pakai suara. Hai. Hai. Hai Jason, kamu dari sekolah mana? Maaf, dari mana? Kemunian 2. Kemunian 2. Oh, itu di mana Kemunian tuh? 2. Wow. Greenfield. Mantap. Ini kamu juga rajin juga nih, sebelum jam 10 udah masuk. Keren. Kamu kelas berapa? Wih, kelas 7. Oh, wow. Kamu kalau di sini nggak usah malu-malu ya. Kamu kalau mau ngomong aja. Terus kalau misalkan mau pakai fitur chat kayak kamu tadi, ya itu juga nggak apa-apa. Oke? Jadi santai aja di sini ya. Oke, mantap, Jess. Nah, coba.
Oh, ini ada yang masuk lagi nih. Yeay, sudah makin banyak. Adisti Chandra Ningtyas, hai. Halo. Oh, hai Adi. Thank you, Rian. Ini temanmu juga, Yan? Itu adik Oh, kelas aku saya. dari Highfield, Kak. Halo. Wow, rombongan ya ini. Mantap. Hasil, makasih banyak loh. Aduh, mantip. Kamu adik kelasnya Rian? Iya. Oh, kok mau jadi adik kelasnya ya? Ya Allah, nggak tahu, Kak. Nasibmu kayaknya ya, nggak apa-apa lah. Iya, nasib. Kamu kelas berapa emang? Kelas 9 saya. Oh, kelas 9. Oh, beda setahun kok, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak sopan sama mereka nggak apa-apa. Beda setahun Yoi. nggak apa-apa. Gas. Ayo. Ih. Oke. Bentar. Ini nanti kayak dari sekolah kalian bakal nambah terus ya, kayaknya kalau aku lihat-lihat nih. Kayak Nggak bakal tahu ada nih. lagi nih. Kalau ada yang Totalnya ada 19 orang dari sekolah kita. Oh, oke. Oh, kalian rombongannya Ibu Yasmin bukan? iya, bener. Benar-benar. Tahu kan Aing? Mantap loh, Bu Yasmin keren banget. Keren. Anak-anaknya juga keren kan? Amin. Amin lah. Ya, coba. Oke, tadi ada yang masuk lagi nih. Tadi Kagak. udah ngobrolin apa aja, Kak? Ngobrolin apa ya? Kita ngomongnya agak nggak penting sih. Basa-basi doang sih kayaknya. Itu tadi aku nanya, ini pada dari sekolah mana gitu, sama pada kelas berapa. Sejauh ini yang paling tua ada Irma, ada kelas 12. Kamu bisa saling menyapa, hai Kak Irma gitu. Terus ada Jason ya tadi, Jason kelas 7. Terus sama ini deh, ini teman-teman kamu nih, kating kamu, kakal kamu. Teman-teman saya belum ada join ya. Iya, belum pada join nih. Atau mungkin bisa aja lagi ngantri sih. Jadi kan kalau mau masuk, kalian nunggu dulu kan ya? Iya. Itu paling lagi nunggu, lagi ngantri. Karena satu-satunya tuh dia. Oh, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Jadi memang, ya kita harus bersabar ya teman-teman. Kok dari kalian nggak ada yang mau nanya sih aku siapa? Kalian tidak penasaran? Kakak siapa? Itu kan ada yang Aneh juga nanya gitu tuh. kalau nanya. Kakak Embun siapa tuh? Ada yang nanya. Kalian nggak nanya. Jahat. Aku sih Kakak Embun taunya dari Bu Yasmin sih waktu itu baca. Oh iya, apa? Apa kakak-kakak psikolog apa sih UI. Kakak angkatan berapa, Kak? Tebak. Aku kasih pilihan ganda. Ayo, pada tulis di komen. Aku kasih pilihan ganda ya. Aku psikologi angkatan 2018, 2019, 2017, atau 2016. 16, 17, 18, 19. Oke, 19. Ada yang punya jawaban lain nggak? 18 deh kayaknya. 2017. 18. Tulis dong. Nah, ini nih kayak Jason nih, 2019. Coba. Tulis. 19 gue. Sama kayak gue. Yes. Sama, kayak Yan juga 2019. Weh, Adisti. Yang aku 2017 nih. Aku 2017, 2018. Oke, 2016. Ih, jahat banget nih, siapa? Rian, 2018. Oke. Ya Allah, 2019. Aduh, lupa. 2019. Oke. Jadi, jawabannya adalah Deng gitu. Deng. Aku adalah mahasiswi 2018. Oh, benar kan? Yeay. Benar. Selamat ya benar ya. Hoki. Wow, kenapa Priscil kau wow? Mukaku terlihat tua kah? Atau terlihat muda? Aduh.
Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan yang bakal bawain webinar kali ini nih, aku termasuk yang paling kecil, gengs. Maksudnya Karena kakak-kakaknya yang ada di sini, senior. iya, senior aku. Nih, kayak contohnya ya, coba nih aku panggilin satu-satu nih. Kak Sasha, are you here? Wait, hai. Nah, ini Halo. nih, namanya Kak Zahra Mutia. Ya panggilannya Ini Sasha. senior aku. Oh ya, panggilannya Kak Sasha. Wih, mantap. Kak Sasha semester berapa, Kak? Semester berapa? Angkatan berapa, Iya. Kak? Aku angkatan 2016. Iya. 2016. Jadi ini kakaknya lebih tua daripada aku, teman-teman. Nah, terus coba nih, aku mau kalian nebak dong. Kabila udah ada belum? Bentar. Oh, bentar, oke. Kalau gitu, Kak Yaya. Coba pada tebak nih dari mukanya Kak Yaya. Hai, Ini Kak Yaya angkatan berapa? ayo. Pilihannya masih Angkatan sama. 16, 17, 18, atau 19? Ayo, coba. Sampai ada yang benar 2 kali nih, tadi nebak aku udah bener, terus ini nebak Kak Yaya Apa bener. tuh? Gokil. Oke, Irma bilang 2016. Oke, 2016 2 vote. 2017, 17. Ini 17 maksudnya 17 tahun apa gimana, Pris? Yang pun aku 17 tahun. Yo. Wah, Oke, Rian, jawabnya 2016. Ada lagi nggak nih? Mungkin ada yang, nih kayaknya 2019 nih, gitu. Nah, kan? Bener kan? Ada yang nganggapnya 2019. Nah, ini Wow. lagi. Mbak Fitri bilang 2016 nih. Aduh. 2019, yakin banget. Wah, gila nih. Syafira sangat yakin dengan pilihannya. Mantap. Oke. Coba Kak, sebenarnya Kakak angkatan berapa? Jadi sebenarnya aku ini angkatan 17, guys. Waduh. Jadi gak ada yang bener ya? Ada nggak tuh, Kak? Coba Ada deh. kok banyak Siapa ada yang ya? bener 17. Tadi ada kok 2017. beberapa Oh, yang ini 17. Prisil, Priscila. Fahmi sama Naila nih. Naila. Aduh, tips. Selamat buat kalian bertiga. Dapat apa dah? Gak tahu. Nggak dapat apa-apa, padahal ya. Nggak apa-apa. Nah, ini nih, coba yang ini nih, tebak dah. Kak Nabila. Ini mahasiswi Fakultas Psikologi juga. Nah, kalian tebak. Angkatan berapa nih kalau muka-mukanya begini nih? Maksudnya apa tuh muka-muka kayak begini? Gimana tuh, Kak? Muka cantik kayak kamu. Oh gitu, oke. Iya, Makasih gitu. loh ya. Iya, jangan singgung dulu. Tenang. Coba. Gak ada yang jawab, sedih. Nggak ada yang jawab. Coba, pada mikir. Lagi mikir nih, Bil. Teman-teman kalau mukanya mau di Kabilah aja bisa ngepin Kabilah ya. Jadi biar mukanya nggak gerak-gerak loh. Oh, makasih banget, Fahmi. 2020. Iya, aku baru mau ospek. 2020. Baru masuk tuh. Aduh. 2019. Oke, ada yang bilang 2017. Sedap. Naila sama Naila nih 2016. Mbak Fitri ini selalu jawabnya 2016 ya. Siapapun orangnya. Oke. Kak Anissa 2018. Oke, Lee Si Hung 2017. Coba Kak, emang kamu angkatan berapa Kak? Jadi sebenarnya aku tuh angkatan ini drum roll. 2017. Berapa tuh? Yeay. Oh, 2017. I got it right, bro. Wih, Yo. mantap, ada yang benar. Congrats, Lee Si Hung. I'm so proud of you. BTW ini teman-teman yang baru datang boleh banget ikutan. Kita lagi juga bener nih. main-mainan aja nih. Banyak ya. Kak, ini acaranya sampai kapan, Kak? Iya, oke, Burhan ya ini yang ngomong ya? Atau siapa nih? Lee Si Hung. Oh, Lee Si Hung ya? Yang nanya ya? Iya, iya. Kita acaranya sampai jam berapa, Kak? Estimasi maksimal jam 12. Oh, Oke, oke. maksimal. Lee Si Hung ada acara kah? Enggak sih ya, mau pergi ngurusin sesuatu sebenarnya. Oh, oke. Tenang saja. Iya. Kami akan mudah-mudahan sebelum jam 12 lah ya. Udah kelar. Oke. Oke.
Maaf ya, sebelum kita lanjut ke ada pembicara satu lagi nih sebenarnya yang mau ditebak, aku mau nyapa dulu nih. Ada yang baru masuk. Namanya Burhan Satria. Hai. Oh, apakah Burhan sedang pergi? Oh, oke. Hai, ini dia dipakai fitur chat ya. Hai Burhan, panggilanmu siapa? Hai. Oh. Ini teman-temannya kayak pada belum datang karena ini kali ya, koneksi deh. Oke. Tidak menyala video dan mulai. Oke, nggak masalah. Bisa pakai fitur chat ini aja ya. Ini sama banget kalau buat teman-teman yang emang kameranya atau videonya bermasalah, tinggal pakai ini aja nih, si chat ini. Nanti akan kami coba baca. Ya pasti kami baca sih, tenang aja. Oke? Gak apa Burhan. Thank you. Nah, terakhirnya tadi aku lupa kenalin, ada satu lagi, namanya Kayovita. Kayovita Friska? Sepertinya Fris ya? Kedengeran nggak? Halo. Oke, halo Kayovita. Oke, agak ngadet ya, Kak. Halo Bun dan teman-teman. Halo. Kenapa? Nah, ini yang namanya Kayovita nih. Nah, coba dong pada tebak, ini Kayovita angkatan berapa? Mahasiswi psikologi juga, masih sama, psikologi UI juga. Nah, tapi coba teman-teman tebak nih. Ini Kayovita angkatan berapa? Angkatan 16 kah? 17 kah? 18 kah? 19 kah? Tuh dijawab Burhan Masih muda kak, Kayovita. aku maba. Maba, tolong. Nih Naila nih jawab nih, 2016. Mbak Fitri tetap 2016. Oke, Burhan bilang angkatan 16. Angkatan. Betul. 2016. Coba ada yang punya jawaban lain? Kak Anissa, 2017. Coba ada yang punya jawaban lain mungkin? Kak Yovita nih mumpung lagi freeze nih Kak Yovitanya nih. Oh, Berapa ayo? Kenapa? 2016. Kebanyakan pada jawabnya 2016 nih Kak. Emang kamu sebenarnya angkatan berapa Kak Yovit? Coba Coba. Kamu angkatan berapa Kak Yovit? Coba kamu katakan kepada mereka. Oh, sepertinya Kak Yovita punya masalah koneksi teman-teman. gila ya. Oke. Yang benar sebenarnya Kak Yovita angkatan 2017. Jadi tadi yang benar siapa tuh? Kak Anissa ya? Anissa Permata Yudiani. Anda benar. Loh, langsung live. Oke. Teman-teman, sebentar lagi kita bakal mulai webinarnya ya. Jadi kalau mungkin ada teman-temannya yang belum masuk, diusahakan untuk segera masuk ke link kita, supaya nanti nggak ada yang tertinggal. Oke, kakak-kakak kita mulai aja ya. Karena udah jam 10 lewat juga. Jadi, boleh PPT-nya mungkin nggak? Iya.
Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia ada di room ini mendengarkan kita-kita bicara nih. Makasih banyak ya. Dan udah mau bangun pagi, itu aku tepuk salut dulu lah. Keren banget kalian. Jam segini, Sabtu-Sabtu. Wow. Oke, pagi Burhan. Mantap. Makasih banyak. Nah, sebelum kita mulai ke webinarnya nih, aku mau ngasih tahu dulu. Jadi selama kita ngepresentasiin ini, teman-teman bisa nanti mute mic-nya dulu ya. Mute mic-nya dulu, terus nanti pas di akhir, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Lagi-lagi kita bakal pakai fitur kolom chat ini ya. Nanti kalau misal penjelasan lebih lanjutnya tentang sesi tanya jawabnya bakal aku jelasin di akhir. Nah, sebenarnya yang nyelenggarain si webinar ini siapa sih? Jadi yang nyelenggarain ini adalah kami dari tim mahasiswa relawan Psychological First Aid yang berada di bawah kelompok riset kesehatan mental komunitas Fakultas Psikologi UI. Nah, di sini selain kami yang tadi udah perkenalan nih, kami berlima, ada juga para psikolog kita. Kalau misalnya teman-teman lihat di People ini, ada Mbak Shirley Saragi, lalu ada Mbak Karina, dan juga ada Mbak Fitri Fauziah. Mereka adalah psikolog-psikolog kami. Nah, terus kalau misalkan di sini aku perkenalan dulu ya. Nama aku Embun, jadi boleh dipanggil Kak Embun atau Mbak Embun juga boleh. Aku mahasiswi Fakultas Psikologi semester 4. Lanjut Kak Sasha. Halo, kok aku Sasha dari Psikologi UI angkatan 2016. Terima kasih teman-teman yang udah bangun pagi dan hadir di webinar ini. Oke, thank you Kak Sas. Boleh mungkin Kak Yaya? Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Kenalin nama aku Yaya, aku mahasiswa Fakultas Psikologi UI semester 6. Dan terima kasih teman-teman yang udah datang dan semoga bisa have fun juga ya di sini. Amin. Oke, lanjut ada Kak Yovita. Oke, mungkin Kak Bila dulu. Oke, halo semuanya. Aku Bila, tadi udah kenalan. Sekarang di Fakultas Psikologi UI juga, sekarang semester 6. Makasih udah bangun pagi, udah mau ikut, dan semoga hari ini informasinya berguna buat kalian. Oke. Ya, sama tadi mungkin ada satu lagi yang nggak kedengeran, itu namanya Kak Yovita ya, yang tadi terakhir. Itu Kak Yovita juga adalah mahasiswi psikologi UI. Dia mahasiswi semester 6 ya Kak ya? Iya, 6 juga. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk aja Kak, Ya, ke perkuat diri melawan pandemi COVID-19. Lanjut. Oke, berbicara tentang COVID-19 nih. Berarti kan bicara juga tentang di rumah aja nih. Nah, semenjak di rumah aja ini nih, kamu pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gini? Yang mager lah, males ngapa-ngapain ya kan? Gerakin kaki mau kamar mandi aja males, ya kan? Atau makin males nih rasanya mau ngerjain tugas. Atau ada juga yang lagi sedih, karena biasanya bisa nongkrong kan bareng teman-teman di mall, di kafe-kafe gitu. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Atau ada yang kangen ke sekolah. Ya, mungkin banyak yang gak setuju, kayak, gue gak kangen sekolah, Kak. Oke, tapi mungkin emang gak kangen pelajarannya, tapi mungkin teman-teman kangen suasana sekolahnya nih, kayak misalkan makanan kantinnya lah, atau kangen kegiatan ekskulnya lah, dan sebagainya. Nah, lanjut, Kak. Oke, tadi kan kita lagi bicara tentang ini ya, tentang apa yang kita alamin sendiri nih. Nah, sekarang coba deh, teman-teman lihat orang-orang di sekitarnya, kayak orang tua, atau kakak, atau adik gitu. Coba kalau dari yang kalian lihat deh, reaksi mereka terhadap COVID-19 ini tuh gimana sih? Aku mau dong, coba kalian jawab di komen nih. Misalkan ada yang bilang, orang tuaku sekarang takutan Kak, karena ya takut aja gitu, takut ketularan kayak gitu.
Ini ada yang Jason Utama nih bingung. Oh, kenapa? Siapa nih yang bingung nih? Orang tuanya kah? Kakaknya kah? Atau adiknya kah yang bingung? Ya, oh Jasonnya. Jason utamanya bingung. Kenapa tuh Jason? Coba ditulisin ya. Jadi di sini aku sebenarnya mau minta teman-teman buat lihat reaksi ini sih, kayak orang-orang sekitar kita nih. Ini Rian nih bilang, sedih. Aduh, kamu sedih kenapa? Cemas, Kak. Cemas. Oh, cemas. Oke, cemas. Kalau boleh tahu, itu sedih, bingung, dan cemasnya karena apa sih? Ditulisin aja nggak apa-apa. Aku tunggu 1 menit ya. Boleh pada tulis. Oke. Hai Faradisa Putri. Oh, oke. Oke. Ini coba aku baca salah satu ya. Ini dari Rian nih. Rian suka kasihan ngelihat banyak orang susah di masa pandemi ini. Iya sih, kalau misalnya dilihat-lihat emang banyak banget yang lagi kesusahan ya. Bisnis-bisnis atau toko-toko gitu juga banyak yang tutup, jadinya banyak yang nggak punya penghasilan juga. Betul, Rian. Terus ini ada lagi nih, dari Adisti. Takut nggak bisa ketemu teman-teman lagi, Kak. Soalnya bentar lagi lulus. Aduh, iya betul banget. Banyak dari teman-teman kemarin aku lihat di Instagram, pada kayak sedih sih ya, sedih juga gitu karena wisuda sama promnya tuh banyak yang dibatalin kan, jadi nggak bisa ngelakuin hal itu semua kayak angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Terus habis itu nih Jason tadi kayak jawabannya bingung karena di rumah terus. Oh oke. Betul. Oke, makasih banyak teman-teman atas jawabannya. Nah, sebenarnya dari jawaban teman-teman ini kita bisa tahu ya kalau misalkan setiap orang tuh bisa punya respon atau reaksi yang beda-beda nih terhadap COVID-19 ini. Kayak tadi ada yang takut, tapi ada juga yang bingung, terus ada juga yang cemas, gitu-gitu kan. Jadi beragam banget memang. Oke, lanjut Kak. Oke, ini sebagian besar tadi udah ada beberapa yang tersebutkan oleh teman-teman nih, contoh reaksi orang-orang sekitar kita. Kayak orang tua, kemarin itu sempat ada mamanya teman aku, dia jadi sering jualan gitu. Dia bikin kue, terus dijual secara online, buat dijadikan penghasilan tambahan. Karena ternyata dari perusahaan mamanya itu ada pemotongan gaji gitu, teman-teman. Terus kalau misalnya tadi dari yang teman-teman atau saudara udah disebutin, nah kalau yang dari guru nih, ternyata guru tuh juga stres, teman-teman. Karena kan sekarang belajarnya jadi di rumah aja ya, belajar dari rumah. Nah, berarti guru-guru tuh harus buat rencana baru lagi, metode belajar baru lagi. Contohnya aja nih, misalkan kalian kan kalau pelajaran biologi bisa ya bedah katak tuh di lab. Nah, tapi maksud kalian disuruh bedah katak di rumah kan nggak mungkin ya. Jadi guru-guru harus bikin strategi ulang tuh. Gimana caranya buat belajar hal itu tapi di rumah. Seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, sebenarnya kenapa sih dari tadi kita ngomong tentang pengalaman atau kalian reaksinya gimana nih terhadap pandemi ini dan sebagainya. Kenapa kita ngomongin itu? Karena ternyata yang terjadi selama COVID-19 ini memang bisa bikin kita stres. Nah, stres sendiri tuh apaan sih? Kan kita sering ngomong, Kak, stres gitu. Nah, tapi stres tuh apa? Nah, stres tuh sebenarnya respon yang muncul ketika kita tuh kayak nganggep diri kita nggak mampu untuk menghadapi suatu situasi. Jadi kita menganggapnya tuh tuntutan yang ada lebih besar atau di luar dari kemampuan kita deh. Contohnya ya, yang paling sering nih, kan semenjak belajar dari rumah, aku yakin banget teman-teman ini pasti punya banyak tugas kan, tugasnya jadi numpuk. Nah, terus tugas ini itu tuh jadi bikin teman-teman stres. Kenapa? Karena teman-teman mungkin nganggap kayak, aduh, gila nih tugas banyak banget, kayaknya gue nggak bisa dah selesaiin segitu banyak tugas. Nah, contohnya seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang stres, bakal dijelasin sama Kak Tasya. Silakan, Kak. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman sedikit tanya-tanya, sebenarnya stres itu bahaya atau enggak sih? Jawabannya tergantung nih teman-teman. Nah, faktanya bahaya atau enggaknya stres tergantung dari gimana kita memandang stres itu sendiri.
Mungkin selama ini teman-teman tuh kalau bener kata stres, hal yang teman-teman pikirkan itu hal yang sangat negatif. Seperti misalnya merasa lelah atau merasa lesu, jadi nggak mood ngapa-ngapain, sulit untuk berkonsentrasi. Nah, kalau yang seperti itu namanya distres. Misalnya kadang juga nggak jarang kayak lagi musim ujian, saat banyak ujian, banyak tugas, lalu kita stres, lalu kita jatuh sakit. Nah, itu merupakan dampak negatif dari distres atau stres yang negatif. Tapi teman-teman, ada loh stres yang justru berdampak positif untuk kita, yaitu namanya eustress. Eustress ini biasanya membuat kita menjadi lebih terpacu, lebih fokus, merasa lebih berenergi atau tertantang. Seperti misalnya kayak tadi, kita akan menghadapi ujian dalam 2 minggu lagi. Nah, kalau kita melihat dengan eustress, saat kita tahu akan ada ujian dalam 2 minggu lagi, justru akan semakin membuat kita terpacu untuk belajar lebih rajin dan mempersiapkan diri untuk ujian. Jadi, stres itu nggak selamanya negatif ya teman-teman. Next. Nah, di masa pandemi ini mungkin kan rasanya kurang menyenangkan ya, karena kita jadi di rumah terus, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman-teman. Nah, sebenarnya hal yang wajar banget kalau kita merasa seperti itu atau justru menimbulkan stres. Nah, apalagi situasi seperti ini, orang-orang sekitar kita juga biasanya juga akan merasakan stres walaupun penyebabnya beda-beda. Seperti tadi yang mungkin sudah sedikit disinggung oleh Kak Embun, seperti guru tadi, harus beradaptasi dengan berbagai teknologi, atau mungkin saat menyelenggarakan pembelajaran online sinyalnya jadi nggak stabil, jadi itu kan juga menghambat pembelajaran teman-teman ya. Atau yang tadinya sudah merancang materi sedemikian rupa untuk 1 semester, mau tidak mau harus diubah karena menyesuaikan dengan pembelajaran online. Nah, di sisi lain, mungkin karena kita serumah dengan orang tua kita juga mengalami stres. Seperti misalnya karena adanya work from home. Atau mungkin untuk yang di rumahnya memiliki gadget terbatas, jadi harus berbagi gadget dengan orang-orang di rumah. Selain itu, selain orang tua juga bekerja dari rumah, terkadang orang tua juga harus melakukan koordinasi dengan guru-guru sekolah anaknya terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Belum lagi seperti tadi yang udah Embun bahas, mungkin mengalami pemotongan gaji atau bahkan PHK. Nah, mungkin nggak jarang ya teman-teman kalau di rumah ngerasa akhir-akhir ini orang tuanya jadi sering nyemprot anak-anaknya atau menjadi lebih sensitif, mudah marah. Nah, dan selanjutnya, mungkin kalian juga merasa stres karena pembelajaran jarak jauh ini membuat kalian merasa sulit untuk memahami pelajaran, tugasnya juga numpuk, sedangkan materinya juga kalian nggak se-efektif kalau belajar tatap muka. Atau karena kalian terus berada di rumah, yang biasanya mungkin nggak terlalu sering mengerjakan pekerjaan rumah, jadi sering diminta tolong untuk membantu pekerjaan rumah, padahal kalian juga banyak tugas dari sekolah. Atau yang biasanya kalian sering main, nongkrong, jalan-jalan, semenjak masa pandemi ini menjadi tidak bisa. Oke, next. Nah, stres ini sebenarnya bisa dari mana aja sih. Sumber-sumber stres itu udah banyak, seperti misalnya masalah fisik. Biasanya kalau teman-teman lagi sakit, jadi nggak bisa berkegiatan kemana-mana, beraktivitas, itu juga akan menimbulkan stres untuk teman-teman. Atau beban akademik nih, kayak tadi sudah dibahas, ada banyak tugas, ujian, kadang kita merasa menjadi kelelahan, terlalu banyak, bingung mau ngerjain yang mana dulu, itu juga dapat menimbulkan stres. Atau mungkin berantem dengan temennya, berantem dengan pacarnya, ada selek antar geng, nah itu juga dapat menimbulkan pikiran-pikiran stres dalam teman-teman. Atau mungkin keluarga, seperti misalnya adanya konflik dalam keluarga yang sedang mungkin keadaannya tidak baik-baik saja. Oke, next. Oke, nah sebelum masuk ke sesi selanjutnya, aku mau nanya dulu nih ya ke teman-teman, kira-kira ketika teman-teman lagi ngerasain stres ini, sebenarnya ada nggak sih yang teman rasain secara fisik gitu di badan, kayak mungkin pusing atau susah tidur, nafsu makannya berubah, atau mungkin ada perubahan interaksi nggak sih dengan orang lain, kayak misalnya mungkin orang tua di sini atau dengan teman-teman. Nah, jawabannya boleh ditaruh lagi di fitur chat, nanti aku liatin dan mungkin akan aku bacain satu-satu ya. Oh, ada yang tenggorokannya jadi ngerasa panas, lidahnya jadi kaku, sakit perut, panas, jadi anxious, cemas ya.
Emosi Kak, mules, ngemil terus, leher tegang. Oke, ini kalau secara fisik udah lumayan banyak ya, yang beragam banget. Kalau kira-kira dengan interaksi sama orang lain tuh gimana nih? Mungkin jadi ada yang tadi mudah marah-marah, atau malah jadi kalau stres malah maunya ketemu orang lain terus gitu. Lebih sensitif, oke. Oh, jadi auto self-harm. Ngomel, rasanya capek banget, emosi. Kadang jadi lebih males buat ngomong. Oh, jadi malah jadi nggak mau ketemu teman ya? Jadi males. Oke, baik. Sebenarnya kita bisa ngeliat ya dari sini, tadi beragam banget nih emang tiap orang reaksinya, baik di badan, secara psikologis, atau secara sosial dengan orang lain. Nah, kita juga bisa lihat nih dari skema ini ya, dari gambar ini, kalau sebenarnya stres yang kita rasain itu bisa banget berdampak ke kesehatan kita atau ke orang-orang di sekitar kita. Jadi, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin secara psikologis, kalau misalnya stres itu mungkin bikin sedih, bingung, dan cemas, karena mungkin tadi tugas yang numpuk, dimarahin orang tua, semenjak di rumah sering banget. Nah, itu bisa juga ngedampak ke biologis kita, di mana kayak mungkin karena stres tadi teman-teman ada yang sampai panas, sakit perut, mules, malah ya, nafsu makannya jadi bertambah, dan itu kan pasti akan mengubah kadar kesehatan kita kan, bisa meningkat ataupun menurun. Nah, selanjutnya selain ke biologis, dampak dari stres ini juga bisa ke sosial, di mana interaksi sama teman-teman sama orang lain itu bakal jadi ada perubahan-perubahan tertentu, dan tadi kebanyakan malah menjaga jarak ya, jadi kayak nggak mau ketemu sama orang lain atau bahkan lebih sensitif kalau lagi berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau tadi udah tahu dampak dari stres itu sebenarnya emang bisa kemana-mana dan bisa ngedampak ke diri kita bahkan ke orang lain juga, kita kan harus tahu kan gimana nih cara menghadapinya. Jadi, cara menghadapi stres itu kita lebih kenal dengan sebutan coping stress. Dan sebenarnya caranya ada banyak banget, tapi di sini kita mau bahas 2 bentuk umum dari coping stress ini. Yang pertama adalah problem focus coping, dan yang kedua adalah emotion focus coping. Mungkin kita bakal bahas emotion focus coping dulu kali ya. Jadi, sesuai dengan namanya, emotion focus berarti kita berfokus pada emosi-emosi yang kita rasain dulu. Jadi, kita di sini akan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan yang kita rasakan ketika stres. Mungkin tadi teman-teman ada yang bilang jadi mudah cemas, jadi mudah marah, atau pikiran-pikiran atau perasaan lainnya yang lebih mungkin kalau berhubungan dengan stres ke arah yang lebih negatif gitu ya. Nah, karena kenapa kita harus menghadapi perasaan kita? Karena sebenarnya buat mengatasi suatu masalah atau buat menghadapi stres itu sendiri, sumber stres maksudnya, kita tuh harus berada di perasaan yang menyenangkan atau lebih positif gitu, biar kita tuh jadi bisa mengerjakan sesuatu atau menghadapi masalah kita dengan optimal. Nah, caranya gimana? Pertama, kita pastinya bisa melakukan dulu hal-hal yang menyenangkan. Jadi, kalau ada sumber stres, misalnya tugas, ya kalau misalnya kalian dengan tugas ini jadi stres, ya kalian bisa dulu nih menghindari mengerjakan tugas dan melakukan hal sesuatu yang membuat kalian senang, kayak misalnya nonton YouTube, nonton drama, atau bahkan TikTokan dulu mau masak, itu nggak apa-apa banget. Nah, terus yang kedua, selain kalian melakukan hal yang menyenangkan, kalian juga bisa curhat ke keluarga dan teman. Karena dengan kalian bercerita tentang masalah kalian, kalian tuh bakal merasa nggak sendirian dan ada yang ngedukung dan mungkin melegakan pemikiran-pemikiran negatif yang kalian punya. Nah, yang ketiga, kalian juga bisa mencoba dengan berdoa dan beribadah, karena untuk sebagian orang, melaksanakan ibadah ini bisa membawa ketenangan. Jadi yang tadinya mungkin ada cemas-cemas atau panik-panik dikit karena stresnya, setelah ibadah jadi ngerasa lebih tenang. Nah, terus yang terakhir, teman-teman juga bisa coba berolahraga atau menggerakkan badan. Nggak usah yang gede-gede atau kayak olahraga lari keliling komplek 20 menit gitu, nggak perlu. Cukup stretching atau lompat-lompat atau ya gerak-gerak dikit, 7 minutes workout yang ada di HP, itu bisa banget teman-teman lakukan. Nah, kalau misalnya kita udah meredakan emosi-emosi atau perasaan negatif kita, tentunya masalah itu nggak akan selesai dengan cuman ngurusin perasaan aja kan. Jadi kita bisa berlanjut ke
coping selanjutnya nih, yaitu problem focus coping yang berarti berfokus pada masalahnya, yaitu dengan menemukan dan menghadapi langsung penyebab dari masalahnya ini. Cara-caranya mungkin kita bisa pakai contoh kali ya. Kalau misalnya kita adain contohnya tadi ngerjain tugas atau ujian di sini. Ujian deh ya, lebih gampang. Kalau ada ujian, yang pertama kita bisa cari tahu dulu nih penyebab dari masalah kita atau penyebab stres kita. Mungkin karena ada ujian ini, kita tuh jadi cemas, takut nilai kita tuh jelek karena kita ngerasa kurang mampu di bidang itu atau kurang mampu ngerjain soal-soal di ujian itu gitu, karena bab itu lagi susah banget. Gitu. Nah, setelah kita tahu nih penyebabnya itu, kita bisa mencari tahu cara untuk mengatasinya dan mengatur rencana buat menyelesaikan itu. Kalau misalnya tadi aku cemas karena babnya susah, berarti aku bisa nih mencicil pelajaran sebelum ujian dari jauh-jauh hari, jadi nggak SKS atau sistem kebut semalam. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih cara-cara buat menghadapinya, kita juga bisa membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini bisa jadi dengan misalnya kalau ujian tengah semester atau ujian akhir yang banyak banget babnya, kita bisa mulai dari bagian-bagian yang kita lebih pahamin atau kita lebih suka. Misalnya, aku biologi lebih suka tentang tumbuh-tumbuhan daripada hewan, jadi aku bakal belajar tentang tumbuhan dulu baru hewan gitu. Nah, skala prioritas juga bisa dibuat dengan kita melihat kegiatan sehari-hari kita, kayak misalnya mungkin dalam sehari itu kita punya tugas selain buat belajar ujian, kita juga ada tugas PR. Tapi PR masih minggu depan, sementara ujiannya 3 hari lagi. Berarti yang kita perlu prioritaskan adalah ujian yang lebih dekat waktunya, yaitu yang 3 hari lagi. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, kalau memang diperlukan, teman-teman juga bisa mengubah tingkah laku atau kebiasaan dan sikap teman-teman. Jadi, kalau misalnya setelah tadi melakukan cara-caranya, terus teman-teman tuh bisa jadi menyadari kalau sebenarnya apa yang teman-teman takuti itu sebenarnya bisa dihadapin loh. Sebenarnya ujiannya itu tuh nggak sesulit itu loh. Ternyata aku mampu kok buat belajar meskipun ya nggak maksimal banget, tapi sebenarnya gue bisa kok, ini doang bisa, kayak gitu. Nah, yang penting adalah keduanya ini perlu diseimbangkan. Jadi masalah memang perlu diselesaikan, tapi perasaan juga perlu enak dan nyaman biar kita bisa menghadapi masalah ini dengan maksimal. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ke problem focus coping, kita jangan lupa kalau misalnya perasaan kita juga perlu diselesaikan. Jadi yang kayak tadi kita udah ketahui, biar dampak dari stresnya ini nggak kemana-mana, karena perasaan kita lagi kemana-mana gitu. Nah, di emotion focus coping, kita tahu tadi bahwa kita nggak bisa selamanya terus-terusan ngurusin perasaan, tapi masalahnya nggak diselesaikan. Jadinya sumber stres akan terus ada, dan akan ngebuat kita stres terus. Kayak gitu, teman-teman. Nah, oke. Jadi sebenarnya memang ada hal-hal yang bisa kita ubah. Jadi memang ada masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan cara yang tadi udah dijelasin oleh Kak Bila. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menerima hal tersebut. Oke, next. Nah, contohnya seperti situasi COVID-19 ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngerasa bingung dan pusing juga, ini kapan sih selesainya? Kapan sih aku bisa keluar lagi, bisa hangout sama teman-teman? Nah, kalau misalnya teman-teman ini malah jadi mikirin terus, kayak kapan sih COVID kelar, terus dan hal-hal lain yang nggak bisa dikontrol, yang ada kalian malah jadi makin stres. Nah, kalau misalnya kalian makin stres, mungkin kalian jadi males ngapa-ngapain, terus akhirnya jadi bete sendiri, atau mungkin jadi moodnya malah mau rebahan mulu gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak loh hal-hal yang bisa dilakukan teman-teman dan yang hal-hal yang bisa dikontrol oleh teman-teman. Misalnya nih, contohnya di sini, teman-teman bisa bikin jadwal seminggu ini mau ngapain aja.
Nah, terus biar teman-teman juga tidak ketularan COVID-19, berarti teman-teman bisa menjaga diri kalian masing-masing. Berarti kalian coba jaga kebersihan kalian, rajin cuci tangan, terus abis itu konsumsi juga makanan-makanan yang sehat, kayak sayur-sayur, terus habis itu buah-buahan juga, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi di sini kami juga punya tips-tips buat teman-teman biar bisa lebih produktif ke depannya. Nah, ini ada banyak ya tips-tipsnya, ada 6. Aku coba bahas satu-satu dulu ya. Nah, jadi yang pertama, sekarang kan teman-teman ini di rumah terus ya, jadi mungkin kecampur gitu space-nya antara space buat belajar sama space buat istirahat gitu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan teman-teman itu adalah tentuin mana space yang buat belajar, mana juga space yang buat istirahat. Jadi misalnya space buat istirahat itu kasur, terus misalnya space buat belajar itu adalah meja belajar atau mungkin meja makan gitu. Nah ya udah, jadi kayak bikin aja tempat itu ya tugasnya buat itu aja gitu. Jadi teman-teman jangan sampai di kasur ini malah nugas gitu atau belajar, karena bisa aja yang terjadi adalah teman-teman malah jadi ngantuk, terus jadi malah pengen tidur-tiduran gitu kan, jadinya tidak produktif ya. Nah terus pas lagi teman-teman nih mungkin lagi belajar atau nugas di meja makan, teman-teman juga bisa atur tempat yang ngebikin teman-teman ngerasa nyaman. Nah maksudnya tuh gimana, misalnya teman-teman ini suka kalau lagi belajar itu nyamannya sambil meluk bantal gitu, kan tuh empuk gitu kan, kayak bikin nyaman. Atau mungkin teman-teman bisa bikin minuman favorit teman-teman nih, misalnya ada yang suka hot chocolate gitu, jadi sambil belajar itu tuh sampingnya ada hot chocolate gitu kan, itu enak juga tuh. Nah, terus yang tips kedua, teman-teman juga bisa nih pas lagi produktif bisa sambil dengerin musik juga gitu. Nah kalau misalnya aku nih sama beberapa teman-teman aku itu kalau lagi nugas atau belajar itu sering dengerin lagu-lagu lo-fi hip hop gitu. Itu kan beatnya enak ya, jadi nggak terlalu bikin ngantuk tapi nggak bikin berisik juga, jadi bisa fokus gitu. Nah mungkin teman-teman bisa cari musik yang membuat teman-teman itu bisa fokus untuk produktif gitu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga bisa bikin jadwal nih. Jadi, misalnya kayak tadi aku contohin sebelumnya, misalnya seminggu ini mau ngapain aja, pagi ngapain, siang ngapain, terus sore ngapain. Nah, dengan teman-teman bisa tahu nih jadwalnya itu mau ngapain aja, teman-teman jadi nggak bingung gitu hari itu mau ngapain gitu, jadinya bisa lebih produktif. Nah, terus nih kalau teman-teman udah produktif juga, jangan lupa untuk istirahat sejenak. Nah, mungkin teman-teman bisa keluar ke depan rumah, terus hirup udara segar yang ada di luar. Nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat nih di sekeliling rumah ada apa aja, misalnya ada pohon-pohon yang rindang, terus mungkin ada kucing yang lewat, itu bisa diliatin juga. Pokoknya teman-teman itu coba fokus untuk melihat pemandangan yang ada dan menghirup udara segar, jadinya teman-teman nggak penat juga gitu otaknya. Nah, selain itu nih, biar nggak penat, teman-teman juga jangan lupa buat kontak-kontakan sama teman-temannya gitu, misalnya video call bareng, atau mungkin main game online bareng gitu, atau di Discord gitu, kan itu banyak ya caranya gitu. Nah, atau mungkin nih justru orang-orang lain ini yang bisa mendukung teman-teman untuk menjadi lebih produktif, jadi mungkin bisa saling menyemangati, terus mungkin bisa bikin kelompok belajar bareng gitu, jadi bisa produktif bareng-bareng. Nah, terus nih tips yang terakhir itu adalah 5-minute rule. Nah, jadi maksudnya tuh gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman ini ngerasa takut ngundur-ngundur tugas gitu, kayak males banget ngerjain tugas, jangan dipikirin dulu malesnya, teman-teman langsung coba kerjain tugas itu selama 5 menit dulu. Nah, jadi pokoknya ketika teman-teman itu udah coba ngerjain 5 menit itu, teman-teman bisa menentukan nih, ternyata selama 5 menit ini
kayaknya aku jadi udah bisa fokus nih. Nah, yaudah kalau begitu lanjutin lagi tuh kegiatannya. Cuma kalau misalnya setelah 5 menit itu teman-teman masih ngerasa, duh kayaknya masih penat banget otaknya gitu kan. Nah, berarti itu tandanya teman-teman boleh istirahat dulu gitu, biar bisa siap lagi buat mengerjakan tugas dan kegiatannya. Oke, next. Nah, terus ada juga nih, kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa motivasinya tuh gampang banget turun gitu ya, karena sekarang kan kita belajarnya itu dari rumah terus ya, jadinya tuh kesannya kayak liburan gitu. Nah ini ada beberapa tips yang mungkin bisa meningkatkan motivasi teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah coba teman-teman tulis motivasi kalian di kertas. Jadi coba pikirin lagi apa sih sebenarnya yang mendorong teman-teman untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan memikirkan kembali motivasi-motivasi teman-teman, itu bisa membuat teman-teman jadi terdorong untuk melakukan sesuatu itu. Nah, terus yang kedua, itu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nah, jadi memang setiap dari kita ini punya waktu untuk beradaptasi yang berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa nih, misalnya teman-teman ngeliat teman-teman kalian ini kok pada cepet banget beradaptasinya, kok cepet banget pahamin pelajarannya segalanya, sedangkan kalian itu kayak ngerasa lama banget pahamnya. Nah, itu tuh nggak apa-apa gitu. Nah, jadi take your time aja dan jangan juga jadi kesel sama diri sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga bisa atur deadline nih. Nah, misalnya mungkin ini ada tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, mungkin misalnya nih dari sekolah deadline-nya itu kapan ya? Misalnya Senin depan gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini kalau baru kerjain Senin depan itu kan takutnya malah jadi mepet-mepet gitu kan. Dan jadi bisa aja jadi nggak maksimal gitu ngerjainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin deadline sendiri gitu. Jadi tugas yang mungkin harusnya dikumpulin Senin depan, itu teman-teman bikin di jadwal, deadline-nya itu harus selesai hari Sabtu ini gitu misalnya. Nah, itu bisa mendorong teman-teman juga buat lebih termotivasi gitu. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa nih buat kasih reward ke diri kalian masing-masing. Jadi misalnya teman-teman udah bikin rencana mau ngerjain tugas A, B, C, D gitu. Nah, setiap teman-teman udah selesai ngerjain tugas, itu coba kasih reward sekecil apapun ke teman-teman sendiri gitu. Misalnya, kalau misalnya udah selesai nih ngerjain tugas A, nah teman-teman boleh nih nonton Netflix gitu misalnya setengah jam gitu. Terus kalau misalnya tugas 2 udah selesai, misalnya rewardnya beda lagi, misalnya jadi boleh main game setengah jam, kayak gitu. Next. Oke, nah terus nih, misalnya teman-teman merasa masalah kalian itu udah nggak bisa diatasin sendiri. Nah, itu tandanya kalian butuh mencari bantuan. Nah, kalian bisa coba hubungi orang-orang terdekat kalian dan orang-orang yang kalian percaya. Misalnya saudara kalian, terus teman kalian, orang tua, dan juga guru kalian. Next. Oke, jadi di sini aku pingin coba teman-teman tanyakan ini ke diri kalian masing-masing. Pernah nggak sih anggota keluarga kalian melakukan salah satu hal ini ke kalian? Misalnya menyakiti tubuh kalian sampai luka-luka, atau mungkin memegang-megang bagian tubuh kalian yang sebenarnya nggak boleh dipegang sembarangan, atau mungkin mempermalukan kalian, atau mungkin bisa juga pergi tanpa kabar, jadi ninggalin kalian di rumah sendirian dalam waktu yang lama. Nah, kalau misalnya kalian ada yang merasa, iya, aku pernah ngalamin salah satu hal ini, itu tandanya kalian mengalami kekerasan. Nah, mungkin di situasi COVID-19 ini, bagi kalian yang mengalami kekerasan ini menjadi lebih sering kena kekerasan itu. Karena mau tidak mau, saat ini teman-teman harus tinggal di rumah aja. Jadi lebih sering untuk berinteraksi dan juga ketemu sama anggota keluarga kalian.
Nah, terus di situasi seperti ini, apa sih yang bisa kalian lakukan? Next. Nah, jadi buat kalian yang mengalami kekerasan fisik, hal yang bisa kalian lakukan adalah menghindari serangan fisik itu. Nah, dengan bersembunyi di kamar kalian. Jadi nanti kamar kalian dikunci biar anggota keluarga kalian yang berusaha untuk melakukan kekerasan fisik ke kalian itu tidak bisa menjangkau kalian. Setelah itu, kalian coba lapor dan beritahu orang dewasa lain yang kalian percaya. Nah, jadi kalian coba hubungi anggota keluarga lain, guru kalian, atau misalnya tetangga kalian yang memang dekat dengan kalian. Nah, hal ini sama juga kalau misalnya kalian mengalami kekerasan yang lainnya. Misalnya kalian dimaki-maki atau kalian merasa ditelantarkan oleh orang tua kalian. Nah, itu kalian sebaiknya lapor ke orang dewasa yang memang kalian percaya. Nah, kalau misalnya kalian merasa bingung atau ragu harus ngapain nih gitu sebenarnya, kalian bisa hubungi kami dengan DM ke IG kami @fcui.for.indonesia. Nah, sini kami semua akan berusaha membantu kalian. Oke, next. Nah, jadi itu aja dari kami. Semoga dari sini teman-teman jadi makin kebayang ya, ke depannya itu harus ngapain aja di situasi COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau nanya-nanya lagi abis webinar, atau mungkin mau curcol-curcol cerita, nah itu bisa banget hubungi kami di kontak yang udah tertera di sini. Nah, teman-teman bisa catat ya kontak-kontaknya biar kalian gak lupa. Tuh, oke. Mungkin dari aku udah ya, aku pamit dulu. Nih aku serahin webinarnya kembali ke Kak Embun. Oke, makasih banyak kakak-kakak. Balik lagi deh ke aku. Nah, sekarang waktunya kita buat tanya jawab nih. Nah, kalau untuk tanya jawab sistemnya gini teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung aja tulis pertanyaannya di chat, atau kalau teman-teman merasa lebih enak, oke, gue lebih enak ngomong aja deh Kak pertanyaannya daripada ngetik. Oke, boleh. Itu teman-teman tinggal ngelakuin ini nih. #tanya. Nah, nanti aku bakal nyebut nama teman-teman, terus nanti teman yang aku sebut namanya bakal aku suruh unmute. Jadi biar ngomong aja pertanyaannya lewat mic. Oke? Atau balik lagi, tadi kalau mau langsung tulis juga boleh. Oke, nggak apa-apa Jason. Sama-sama. Nah, kalau teman-teman mungkin ingin bertanya secara anonimus, bisa juga teman-teman langsung aja buka Instagram kita di @fcui.for.indonesia. Di situ tuh di story kita udah sediain kolom buat pertanyaan, buat questions. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya lewat situ juga boleh. Nanti akan kami bacakan pertanyaannya, tapi secara anonimus. Jadi aku nggak bakal nyebutin namanya. Gitu, oke? Jadi silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget. Oke, itu udah ditulisin Kak Bila juga ya. Kak Yovita ya. Nah, sebenarnya teman-teman tadi pas lagi webinar, kita tuh udah nerima beberapa pertanyaan nih dari Instagram, tadi aku lihat. Jadi, yang pertama itu dia pertanyaannya seperti ini. Kita bakal jawab 3 pertanyaan dulu ya. Bakal jawab 3 pertanyaan dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita jawab setelahnya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu, gimana sih caranya mengatasi rasa sedih atau kesepian selama pandemi ini? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin mau dijawab dulu kali ya, untuk pertanyaan pertama ini. Oke, makasih Mbun pertanyaannya udah dibacain. Mungkin aku mau coba jawab ya. Jadi, gimana sih cara kita biar punya mindset buat stay at home gitu, di rumah aja. Nah, yang bisa ngebantu teman-teman mungkin kayak mempermudah di rumah aja, karena kan di rumah aja sebenarnya sulit ya buat beberapa dari kita atau mungkin banyak dari kita. Jadi sebenarnya untuk kita stay di rumah aja, kita bisa mencari suatu makna yang lebih besar daripada kita cuman di rumah biar nggak tertular. Jadi sebenarnya kan
kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, dengan kita di rumah aja, kita itu sudah mencegah penularan bukan cuma ke diri kita, tapi juga untuk orang lain. Baik orang lain yang di rumah kita sendiri, ataupun orang-orang lain yang mungkin kita temuin kalau kita pergi keluar. Jadi istilahnya tuh kayak, kita tuh lagi bersama-sama memperjuangkan kesehatan rakyat Indonesia gitu. Jadi kayak, wah gila, gue baik banget ya gitu. Jadi mikirnya gitu aja teman-teman. Mungkin kayak kita sejauh ini masih mikir kayak, ya jadi nggak bisa ketemu teman, nggak bisa nongkrong, nggak bisa bukber, nggak bisa sahur on the road. Tapi ternyata kalian tuh lagi melakukan suatu hal yang sangat amat baik, yang mulia, yang kayak ini tuh sangat amat berarti bagi semua orang gitu. Gitu aja mikirnya. Mungkin itu bisa mempermudah penerimaan kalau kita emang harus di rumah aja. Gitu Bun, jawabannya. Oke, siap. Makasih banyak Kak Bila. Itu barusan adalah pertanyaan dari Instagram kita. Terus ada satu lagi nih dari Instagram. Jadi pertanyaannya adalah, gimana sih caranya mengatasi rasa sedih atau kesepian gitu selama pandemi ini? Oke, aku mau coba jawab ya untuk yang pertanyaan ini. Seperti yang tadi udah disebutkan sama Kak Bila, ada yang tadi namanya coping, emotion focus coping sama problem focus coping. Nah, itu mungkin bisa dicoba tuh. Jadi kalau teman-teman merasa sedih atau kesepian, bisa banget untuk kayak dengerin musik mungkin, atau tapi dengerin musiknya yang bisa bikin, jangan yang melo-melo ya, mungkin yang hype-hype gitu loh, yang bisa bikin joget, yang bisa bikin joget gitu. Jadi biar kebawa emosinya juga jadi seneng. Atau bisa juga mungkin ngelakuin hal-hal menyenangkan teman-teman. Mungkin ada yang sukanya main musik, ya main musik aja dulu. Atau ada yang suka, tadi kayak Priscilla kalau nggak salah ya, suka main, main Cash Rush ya. Itu juga boleh banget. Jadi main game itu juga bisa membantu untuk mengatasi rasa sedih atau kesepian. Atau kalau misalnya teman-teman merasa kesepian terus kayak pengen ngobrol sama teman yang lain, bisa pakai video call lah, atau mau callan biasa, itu juga kami harap itu dapat membantu teman-teman untuk tidak lebih merasa sedih dan tidak lebih merasa kesepian. Seperti itu. Itu yang dilakukan adalah emotion focus coping tuh kalau yang tadi. Kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga dikombinasikan sama si problem focus coping tuh. Bisa dicari tahu, ini kenapa gue ngerasa sedih ya, gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk berikutnya, mungkin Kak Sasha? Sorry. Oke, aku mau coba jawab pertanyaannya dari Grace ya. Kak, gimana cara ngehadapin orang yang malu ngakuin kalau dia mengalami kekerasan? Nah, mungkin kalau dari kita bisa kasih tahu dulu kalau kita siap mendengarkan dan bantu dia apapun masalahnya. Mungkin kita juga mungkin perlu mention kalau semua orang punya rahasia dan masalah yang disembunyiin. Tapi sebenarnya nggak ada yang perlu malu karena bukan kita yang salah. Kalau misalnya masih ngerasa malu buat bilang sharing ke teman-temannya, mungkin bisa coba sharing kakak-kakak PFA yang ada di forum ini juga. Lebih seperti itu. Jadi balik lagi ya teman-teman, boleh banget kalau misalnya emang teman-teman merasa udah mulai nggak nyaman atau gimana-gimana, bisa DM kita ya Kak ya, di Instagram fcui.for.indonesia. Oke, barusan adalah 3 pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 pertanyaan berikutnya ya. Coba, mari kita lihat di komen ini. Tadi yang Grace sudah terjawab, sekarang kita coba jawab untuk dari pertanyaan Naila, lalu yang kedua dari pertanyaan Hadian Radifan, terus yang ketiga dari Nahda. Oke, terima kasih banyak Naila, Hadian, dan Nahda sudah mau bertanya. Oke, ini yang pertama dulu ya. Coba. Halo. Kak, kalau misalkan kita lagi break dari ngerjain tugas, nah terus keterusan, gimana tuh Kak Bila cara batasin dirinya biar fokus lagi? Ya, oke. Aku mau coba jawab juga ya. Jadi sebenarnya emang suka kayak gitu ya. Aku juga masih sering banget
molor gitu, akhirnya keasikan, mungkin main HP atau nonton atau apa. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah memberikan batas waktu sih yang paling mudah. Jadi mungkin kalau misalnya istirahatnya main Instagram, kita bisa ngebatasin, oke 30 menit aja ya main Instagramnya, dan yang ngebatasin diri itu kan sebenarnya kita sendiri ya, dan kita tuh jadi emang perlu ngeluarin usaha yang lebih buat bener-bener tegas sama diri kita, karena itu yang paling sulit sebenarnya. Bilang kalau misalnya aku lagi main Instagram nih, kayak scroll, tiba-tiba udah 30 menit, pakai timer misalnya, dibantu biar lebih jelas waktunya. Oke, abis itu udah langsung taruh handphone, kalau perlu taruh yang jauh sekalian, biar kita tuh malas sendiri buat ngambilin lagi, gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada teman aku, mungkin sekalian berbagi aja kali ya, kayak teman aku, dia itu istirahatnya dengan nonton episodes dari suatu series yang dia ikutin gitu. Jadi dia tuh ngebatasin dirinya dengan oke, gue 1 jam kerjain tugas, nanti 1 jam kemudian gue nonton nih 1 episode, kan 40 menitan tuh. Setelah itu gue harus ngerjain tugas lagi, kayak gitu. Dan sebenarnya cara buat batasin diri yaitu sih kita yang emang harus benar-benar mengenali diri, kita sebenarnya butuh istirahat sejauh apa dan kita perlu kerja sejauh apa, kayak gitu. Oke, siap. Thank you, Kabil. Oh ya, itu udah menjawab belum ya, Naila? Boleh di chat lagi mungkin di komen. Oke, ini Naila bilang nih, thank you, Kak. Bentar. Oke, kembali kasih. Sama-sama, Nay. Nah, sekarang kita coba lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Hadian Radivan. Pagi, Kak, aku mau tanya nih. Di masa WFH ini, aku rasanya gabut banget. Oke, nugas juga kurang motivasi. Sementara kayaknya kalau aku lihat teman-temanku itu gas terus, produktif banget. Dan aku rasanya jadi makin minder tiap hari. Gimana tuh, Kak, baiknya? Nah, coba kayak ya. Oke, halo. Oke, makasih ya Hadian pertanyaannya. Nah, kalau mungkin nih Hadian ngerasa emang kayak gabut banget, terus kurang motivasi juga, dan habis itu minder juga kali ya sama teman-temannya yang lebih produktif. Nah, mungkin hal yang pertama bisa dilakukan oleh Hadian itu adalah coba pahami bahwa teman-teman kamu yang bisa lebih produktif dari kamu itu adalah sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Nah, kalau misalnya kamu paham itu adalah sesuatu yang belum bisa, ada sesuatu yang memang nggak bisa kamu kontrol, kamu bisa nih coba ubah cara kamu melihat dengan kamu fokus ke hal-hal apa yang bisa kamu kontrol tadi gitu. Nah, sebenarnya untuk merasa bentar ya. Oke, iya, jadi maksudnya merasa minder tuh wajar nih. Tapi kalau misalnya kamu minder terus-terusan, itu nanti juga nggak akan baik untuk kesehatan mental kamu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kamu ngerasa kurang termotivasi buat ngerjain tugas? Nah, mungkin kamu bisa pakai tips yang 5-minute rule tadi. Jadi, ketika kamu ngerasa males, itu coba langsung dihilangin. Terus kamu langsung gerak, kamu bener-bener kayak bangun, misalnya kamu lagi rebahan, terus kamu langsung bangun gitu, terus kamu langsung buka tugas kamu dan coba kerjain 5 menit dulu. Nah, kayak nggak apa-apa, misalnya 5 menit itu tuh masih termasuk apa ya, kayak masih setting laptop, terus habis itu masih ngecek-ngecek panduan tugas gitu misalnya, nah itu masih nggak apa-apa. Nah, yang penting dari situ kamu jadi tahu nih, kira-kira setelah 5 menit itu kamu ternyata jadi bisa lebih fokus nggak ya untuk ngerjain tugasnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari aku itu aja sih. Nah, mungkin menurut Hadian ini udah menjawab belum ya? Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dulu aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Nahda Jehan. Kak, gimana cara coping stres tugas yang banyak dan bingung ngatur skala prioritas? Oh iya, ini juga sih. Ini pasti banyak nih yang mikir kayak gini juga nih, Kak. Coba Kak Sasha mungkin mau coba jawab?
Oke, Nada untuk soal prioritas, mungkin kalau misalnya tugasnya ada banyak banget, itu kita jadi bingung kali ya, ini tugas banyak banget, yang mana yang mau dikerjain duluan saking banyaknya. Mungkin bisa ditentuin dulu nih, yang mana yang penting dan mendesak, atau penting dan nggak mendesak. Maksudnya gimana? Oke, semua tugas itu kan mungkin penting ya, tapi misalnya mungkin bisa dicoba mulai dikerjain duluan yang deadline-nya lebih dekat, atau yang kira-kira derajat kesulitan tugas itu tinggi, sehingga memakan waktu yang lama. Nah, mungkin bisa di-list dulu apa to-do list-nya, apa saja yang list tugas-tugas maupun pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, dari situ mungkin kamu juga bisa nentuin sendiri nih, kira-kira yang mana yang butuh waktu lama atau yang deadline-nya paling dekat. Nah, dari situ bisa dibikin timeline atau jadwal yang ini mau dikerjain kapan, yang itu mau dikerjain kapan. Nah, itu sebenarnya juga termasuk ke problem focus coping tadi sudah dibahas sebelumnya. Atau mungkin ya kalau misalnya dirasa terlalu padat juga dan kalau memang waktunya memungkinkan bisa dikasih space untuk sedikit istirahat, kayak misalnya kalau udah berhasil ngerjain satu tugas mungkin bisa rekreasi seperti rewardnya memberikan hadiah kepada diri sendiri dengan main games 15 menit sebelum nanti melanjutkan ke tugas selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Sudah terjawab, Nahda? Oke. Itu Nada udah bilang Kak. Sudah Kak. Yes. Oke, nah teman-teman untuk yang pertanyaan di chat ini kita tutup dulu. Jadi terakhir itu ada dari Nahda Jehan sama dari Satrio Aji ya. Oke. Jadi kalau yang dari Nahda Jehan nih, Kak, saya ada rasa bersalah ketika istirahat dari belajar. Pengennya ngerjain tugas terus, biar nggak ngerasa bersalah dan nggak buang-buang waktu. Nah itu gimana tuh Kak cara ngatasinnya? Cara mengatasi si rasa bersalah itu mungkin ya kalau pas lagi istirahat. Itu kalau dari Nada Jahan. Terus kalau dari yang kedua, ini dari Satrio, dia bilang, Kak saya mau tanya, gimana sih caranya seorang anak yang mengalami kekerasan bisa memutus rantai setan itu dan nggak gitu lagi ke anaknya. Oh oke, jadi biar nggak berulang gitu ya Satrio ya. Oke, kita akan coba jawab dua itu dulu. Oke, halo. Kedengeran gak ya? Yes, kedengeran Kak. Oke, aku mau coba jawab yang Nahda Jehan ya, yang tentang rasa bersalah. Sebenarnya personally, aku pernah ngerasain ini, dan juga mungkin aku sharing juga pengalaman pribadi kali ya. Kalau misalnya di saat itu, aku berusaha untuk mikir kalau sebenarnya dengan aku istirahat itu tuh aku lagi menyayangi diri aku sendiri, kayak gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke materi, tadi juga sudah ditekankan kalau sebenarnya kita nggak bisa terus-terusan ngurusin sumber masalahnya aja nih, karena perasaan kita juga perlu kita tanganin. Dan juga tadi di materi kita udah ngasih tahu kalau we have to be kind to ourselves, kita harus berbaik dan menyayangi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa cemas nih, kalau kayak, aduh, kalau aku istirahat tugas aku nggak selesai-selesai. Kamu coba ubah pola berpikir aja kalau sebenarnya kamu ini istirahat biar nantinya kamu bisa mengerjakan tugas-tugas kamu lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, dan biar sebenarnya dengan kamu istirahat, tugas kamu juga bisa lebih cepat selesai, karena kalau misalnya kita nggak istirahat, kita kan bakal capek ya. Jadi kalau kita capek pun ngerjain tugas tuh bakal lebih lama mikirnya, terus kayak nulisnya atau apanya gitu. Jadi dengan kita istirahat mungkin mempercepat pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif kita. Gitu. Menjawab nggak Nahda? Oke, sip. Kembali kasih. Terima kasih Nahda, terima kasih Kak Bila. Oke, terus ini untuk pertanyaan terakhir kalau dari chat ini ya, itu dari tadi, Satrio Aji. Ini suka banget sih dengan pemikirannya Satrio Aji nih. Mungkin ada dari kakak-kakak yang mau coba jawab?
Oke. Oke, jadi seperti ini ya, aku coba ya untuk pertanyaannya Satrio aja nih. Bagus banget, balik lagi aku bilang kamu keren banget karena kamu punya pemikiran seperti ini. Karena sebenarnya nih emang perlu banget dilakukan upaya-upaya untuk memutus rantai kekerasan ini. Nah, caranya gimana? Caranya itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Jadi kita jauhi dulu perbuatan yang berbau-bau berkekerasan gitu, kayak baik itu lewat kata-kata, itu kita coba batasi menggunakan kata-kata kasar. Gitu. Nah, kalau kekerasan itu berbentuk perbuatan, nah coba kita jangan biasakan diri untuk berbuat kekerasan atau kasar ke diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya mungkin kamu bisa coba cari bacaan-bacaan nih tentang dampak buruk kekerasan pada anak. Supaya apa? Jadi supaya kamu bisa mengajarkan diri sendiri bahwa kamu tuh bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Gitu. Mungkin segitu dulu dari aku, tapi keren banget kamu udah punya pemikiran kayak gitu, itu kamu udah selangkah lebih maju. Keren banget. Oke? Nah, semoga menjawab ya Satrio ya. Yes. Oke, sangat menjawab. Ih, seneng deh. Makasih ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya dari pertanyaan-pertanyaan anonimus yang ada di Instagram. Coba mari kita lihat. Oke, yang pertama ya. Kak, gimana caranya bisa berbaikan dengan orang rumah? Ibuku jadi mudah emosi padahal sepele. Oh, oke. Nah, untuk terkait hal ini, mungkin ada kakak-kakak yang mau menjawab? Oke, jadi aku mau coba ngejawab ya. Buat tadi ini pertanyaan anonim yang pertama, jadi memang di masa-masa seperti ini, semua orang itu harus bisa lebih menahan diri ya. Nah, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa maksa orang lain tuh buat berubah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mengubah diri kita sendiri. Nah, tapi kalau kita mau berubah, lebih baik juga orang lain juga akan mulai tergugah untuk berubah gitu. Jadi ketika kita mulai berubah, mungkin harapannya orang lain jadi termotivasi buat berubah juga. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah kita bisa coba dari diri sendiri dulu. Mungkin kita menjadi orang yang lebih baik, terus kita juga bisa untuk menjadi lebih sabar dan juga bernegosiasi dengan ibu kamu agar tidak menyinggung perasaannya. Nah, sini aku yakin banget kamu pasti bisa dan kamu pasti sangat keren deh pokoknya. Nah, terus juga kamu juga bisa coba untuk menghindari konflik dan juga cari kegiatan yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama-sama dengan ibu kamu. Misalnya kamu sama ibu kamu ini bisa tiktokan bareng gitu. Nah, mungkin kan itu jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Gitu. Nah, terus udah sih ya itu aja kalau misalnya dari aku. Oh ya, sama, sorry, satu lagi. Jadi, mungkin kamu juga bisa coba ajak ibu kamu buat ngobrol-ngobrol gitu, coba tanya ini situasinya, ibu kamu apa aja sih yang lagi dirasain ibu kamu, apa aja yang sedang dialami gitu. Mungkin ibu kamu juga sebenarnya lagi merasa stres banget nih di situasi COVID-19 seperti ini. Nah, mungkin dari cerita-cerita itu, kalian bisa jadi saling terbuka satu sama lain, terus jadinya kalian bisa jadi saling memahami satu sama lain. Itu. Nah, oke, itu aja dari aku. Semangat ya. Itu siapapun yang bertanya semoga menjawab ya. Karena itu tadi pertanyaan anonimus. Nah, terus ada pertanyaan anonimus nih berikutnya. Yang dari Instagram. Ini agak panjang teman-teman. Jadi seperti ini. Kak, maaf mau tanya. Saya agak bingung. Saya punya masalah mental atau penyakit fisik nih. Jadi kondisinya adalah saya kalau down atau sedih gitu, itu tuh bisa kayak auto self harm. Jadi kalau orang kan self harm fisik, mental. Nah kalau saya itu otomatis gitu Kak. Oke, sama saya suka tiba-tiba down sendiri. Jadi sering banget kena auto self harm. Auto self harm itu kayak kesedihan saya bikin detak jantung nggak stabil.
terus berlanjut ke nyeri di nadi, terus nyeri juga di pangkal tenggorokan, dan di kelenjar getah bening. Nah, kayak gitu. Mungkin ada kakak-kakak yang mau tanya? Yang mau jawab, maaf. Oke, aku mau coba jawab pertanyaannya. Kalau dari pertanyaannya, mungkin yang dimaksud tuh bukan self harm ya, tapi jadi muncul reaksi sakit berupa fisik di badan yang sebenarnya ini berasal dari pikiran-pikiran kamu. Nah, ini sangat mungkin banget buat terjadi dan emang gak ada obat secara fisiknya, karena emang masalahnya kan bukan di fisik sebenarnya, tapi dari pikiran yang kayak tadi mungkin tadi bahas soal bio, psiko, dan sosial, sumber dari pikiran lalu muncul ke reaksi fisik tadi. Nah, mungkin yang bisa coba dilakukan adalah mencoba untuk mengendalikan pikiran terlebih dahulu, mencoba mulai dibuat teratur sebenarnya kitanya lagi kenapa, lagi apa ya, ada hal-hal apa yang sedang membuat mungkin overthinking. Selanjutnya kalau memang lagi apa ya, kayak lagi mumet dan semrawut di pikirannya, coba tenangin pikiran dan bisa cerita sama orang yang dipercaya tujuannya apa, supaya membuat kamu lebih tenang dan bisa memikirkan sebab utamanya nih apa dari perasaan-perasaan yang muncul tadi. Nah, pastikan kita sebenarnya punya kendali atas diri kita sendiri. Nah, coba untuk mengendalikan diri kita sendiri, kita punya banyak pilihan, termasuk di dalamnya bercerita baik kepada teman atau maupun kayak tadi kita sudah share tadi, kalian bisa mencoba untuk bercerita ke tim PFA melalui akun-akun tadi yang sudah di-share. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih banyak Kak Sasha atas pertanyaannya. Nah, sekian tuh teman-teman pertanyaan dari yang anonymous, yang dari Instagram. Nah, tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir, karena kalau misalkan punya pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin balik lagi, tadi mungkin mulai ngerasa nggak nyaman, atau ada apapun itu boleh banget DM kita ya, di Instagram ini. Boleh ke sini ya Kak ya. Oke, di PPT ini udah ada nih, kontak us, Instagram, @fcui.for.indonesia. Jadi boleh banget teman-teman follow aja. Jadi biar nggak ketinggalan kalau misalkan ada info-info tertentu ya kan. Atau kalau ada webinar-webinar lagi, nanti teman-teman bisa langsung join aja. Tuh. Nah, ini ada, oke. Jadi gini teman-teman, teman-teman boleh banget ceritain materi yang teman-teman dapat pada hari ini ke orang-orang sekitar kalian, kayak misalkan ke temennya yang lain, atau ke orang tuanya mungkin, atau ke bu guru pak gurunya. Itu boleh banget kamu ceritain, kamu di sini dapat apa aja. Karena siapa tahu obrolan soal materi ini nih juga bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Jadi supaya ilmunya nggak berhenti sampai sini aja nih, tapi sebar luas sampai kemana-mana. Nah terus juga aku mau minta tolong nih teman-teman, besok itu kita juga ada webinar kayak gini. Webinar kayak gini juga jam berapa ya Kak? Sore ya? Oh jam 3, oke. Kalau besok itu ada juga webinar kayak gini jam 3 sore. Jadi teman-teman bisa banget kalau misalkan ngerasa, aduh kayak yang ini gue masih kurang Kak, gue masih perlu lagi nih, perlu diulang lagi. Oke, boleh banget. Boleh ikutan lagi yang besok. Ya, yang besok sore. Kalau untuk penjelasan lebih lanjut, balik lagi bisa ngeliat di post Instagram kita. Udah kita post tuh posternya. Oke. Nah, terus sama aku mau tanya dong. Sebenarnya coba teman-teman klik di komen ya. Teman-teman kira-kira kalau jam 10 gini tuh kepagian nggak sih? Kalaupun kepagian, teman-teman lebih prefernya tuh jam berapa kalau ngadain kayak gini? Coba ya aku tunggu respon teman-teman nih di komen ya. Oh, Satrio aja nih, nggak kepagian Kak. Oke. Yang lain? Enggak kok Kak. Oh, emang orang-orang pagi ya? Menurut aku enggak Kak, pas. Oke. Ini siang malah Kak. Oke. Ya Robertus nih, ini malah jam 10 tuh udah kayak hitungannya siang ya. Oke deh. Baik. Berarti nggak apa-apa tuh ya kalau jam 10 gitu ya. Soalnya aku pikir apakah kepagian nih buat kalian ya. Gitu.
Terus sama ini nih, buat teman-teman yang kelas 12, yang kelas 12 SMA, bisa banget teman-teman follow Instagram, ini di bawah kelompok riset kami juga, dan masih tim PFA ini juga. Jadi kita punya platform namanya Berkuliah, tulisannya O-nya double, Berkooliah. Tulisannya kayak gini teman-teman. Bisa coba cek di Instagram atau mungkin di website berkooliah.com. Nah, itu tuh jadi kayak platform buat ini, buat kalau teman-teman kelas 12 mau cari-cari info tentang perguruan tinggi, itu bisa banget lihat dari sini, seperti itu. Oke, maaf, sebentar. Oke, aduh ini tapi nanggung banget teman-teman. Bentar ya. Ini ada pertanyaan nih dari Afrizal Bagus. Maaf ya, satu lagi. Oke, takut ketutupan nih. Bagaimana Kak caranya supaya kita tetap bisa rajin belajar di saat pandemi seperti ini? Saya merasa di pandemi seperti ini saya malah jadi malas. Oh oke, ini seperti yang tadi kita sebutkan di awal ya. Pandemi kayak gini tuh emang bikin mager gitu ya rasanya. Oke, mungkin ada kakak yang mau coba jawab? Oke, aku mau coba jawab ya. Jadi tadi kan gimana sih biar bisa tetap rajin belajar di situasi pandemi seperti ini? Nah, memang sih pas situasi pandemi ini bisa gampang banget ngerasa malas. Nah, kalau misalnya kamu mungkin ngerasa emang lagi apa ya, malas banget ngerjain tugas, nggak ada motivasi, kayak nggak bisa produktif. Nah, mungkin kamu bisa melakukan salah satu tips yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Nah, yaitu yang 5 minute rules ini nih, teman-teman. Jadi, ketika misalnya nih kamu udah merasa males, udah ngerasa banget nih males ngerjain tugas, itu kamu jangan langsung mikirin kelamaan tentang malesnya, tapi kamu coba dulu aja buat kerjain satu tugas kamu aja selama 5 menit. Nah, 5 menit itu kan bentar banget ya. Nah, dari situ kamu coba untuk kerjain tuh tugas kamu 5 menit. Nah, kemudian setelah 5 menit ini, coba kamu lihat lagi. Nah, kira-kira kamu jadi bisa lebih fokus nggak ya buat nugasnya? Kalau misalnya kamu jadi bisa lebih fokus, berarti kamu bisa tuh melanjutin nugasnya jadi lebih dari 5 menit, mungkin sampai setengah jam, terus sampai sejam, bahkan sampai selesai langsung tugasnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayaknya, kok pas ngerjain tugas ini masih berat banget ya? Nah, kalau kayak gitu, mungkin kamu coba cari apa sih yang membuat hal itu menjadi berat gitu. Nah, mungkin sebelumnya kamu belum mengatur gitu strategi gimana caranya buat mengerjakan tugas itu gitu. Misalnya kan tugasnya nih bagiannya ada banyak banget. Nah, mungkin kamu bisa bikin rencana dulu gitu. Jadi kamu pilah-pilah dulu mana yang pertama harus dikerjakan, mana hal-hal sulit yang harus dikerjakan lebih dulu gitu. Dengan kamu ngobat rencana juga, dan kamu juga atur sendiri deadline-nya, kamu mau selesai ngerjain tugas itu jam berapa, kamu jadi kebayang nih dalam waktu misalnya hari ini dan beberapa hari ke depan, kamu harus ngapain aja gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Semoga menjawab ya. Oke, siap. Kayaknya itu aja ya Kak ya, dari kita ya. Sekian dari kita teman-teman, dari tim PFA. Sekali lagi kita terima kasih banyak buat teman-teman atas antusiasnya. Ih, aku salut banget sih, bagi-bagi teman-teman ini keren banget antusiasnya. Oke. Terus juga aktif, itu sih aku suka banget, itu keren banget. Makasih banyak ya teman-teman, dan jangan lupa kalau untuk pesan dari kami adalah jangan ragu kalau misalkan besok mau ikut sesi ini lagi, barangkali masih ada yang belum jelas, itu jangan ragu. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, jangan ragu juga buat DM di IG, tenang aja, santuy aja, oke? Boleh banget kalau ada yang mau nanya-nanya, jadi kita nggak terbatas di webinar ini doang, oke? Nah, habis itu yang ketiga, nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini bakal kita rangkum, dan nanti bakal kita post di Instagram. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lupa, aduh waktu itu kakaknya jawab apa ya, aduh kok gue lupa, nah itu nanti bisa intip di situ. Oke,
Nah, terus yang berikutnya, jangan lupa ya, praktekin tips-tips dari kita yang tadi, oke? Dan terakhir, yang mau aku katakan adalah, kami ada untukmu, oke? Jadi, kamu tidak sendirian teman-teman, ada kami di sini. Oke, bye-bye semuanya, terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Selamat menjalankan aktivitas. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Semoga membantu ya. Amin. Semoga yang beneran mau masuk UI nanti kita bisa ketemuan ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih banget. Iya, sama-sama, Irma, Grace. Oke, sama-sama, Naila. Sampai jumpa di UI ya, Satrio ya.